Selama ini, banyak orang salah paham tentang siapa sebenarnya Nabi Isa. Apakah dia benar-benar Tuhan? Apakah dia mati disalib? Atau apakah semua itu hanya salah satu dari sekian banyak kebohongan sejarah? Dalam video ini, kita akan membongkar fakta-fakta sebenarnya dari sudut pandang Islam, sebuah perspektif yang sering diabaikan. Bersiaplah untuk merombak keyakinan lama Anda, karena kita akan menjawab 10 pertanyaan yang sangat mendalam tentang kisah Nabi Isa. Anda mungkin belum pernah mendengar kisah ini sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, apa mukjizat yang terjadi saat kelahiran Nabi Isa menurut tradisi Islam? Mukjizat kelahiran Nabi Isa adalah salah satu peristiwa luar biasa yang menunjukkan kekuasaan Allah. Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah, dari seorang wanita saleh bernama Maryam. Dalam Islam, hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Sebagaimana Dia menciptakan Nabi Adam tanpa ayah dan ibu, Allah menciptakan Nabi Isa hanya melalui perintah kun fayakun. Jadilah, maka terjadilah. Kisah ini bermula ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam, seorang wanita yang dikenal suci dan selalu beribadah kepada Allah. Maryam terkejut dengan kehadiran malaikat itu. Namun, Jibril menyampaikan kabar besar bahwa Maryam akan melahirkan seorang anak laki-laki, meskipun ia belum pernah disentuh oleh seorang pria. Hal ini tercatat dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 47. Maryam awalnya kebingungan dan berkata, "Bagaimana mungkin aku punya anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki?" Malaikat itu menjawab dengan tegas, "Demikianlah, Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki." Jawaban ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa yang menciptakan sesuatu dari ketiadaan, tanpa batas. Saat Nabi Isa dilahirkan, Maryam menghadapi tekanan besar dari kaumnya. Mereka menuduhnya berbuat dosa dan mencemarkan kehormatan keluarganya. Namun, Allah melindungi Maryam dan bayi Isa dengan mukjizat lainnya, yaitu kemampuan Nabi Isa berbicara saat masih bayi. Ini menjadi tanda nyata bahwa kelahiran Nabi Isa adalah bagian dari rencana ilahi yang penuh hikmah. Mukjizat ini juga menjadi pengingat bagi manusia bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah. Kelahiran Isa tanpa ayah bukanlah kelemahan, tetapi bukti kebesaran Tuhan. Sama seperti penciptaan Nabi Adam, kelahiran Nabi Isa adalah tanda bahwa Allah bisa menciptakan sesuatu dalam cara yang tidak terbayangkan oleh manusia. Melalui peristiwa ini, Islam mengajarkan bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba dan Nabi Allah, bukan Tuhan atau anak Tuhan. Mukjizat kelahirannya adalah bagian dari misi besar untuk menunjukkan kebesaran Allah kepada umat manusia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Maryam menerima kabar tentang kelahiran Nabi Isa dan siapa yang menyampaikan kabar tersebut? Maryam menerima kabar kelahiran Nabi Isa langsung dari malaikat Jibril. Saat itu, Maryam sedang mengasingkan diri di tempat yang sunyi untuk beribadah dan menjauh dari keramaian. Tiba-tiba, malaikat Jibril datang dalam wujud manusia yang sempurna. Maryam terkejut dan merasa takut, karena ia adalah wanita suci yang tidak pernah berinteraksi dengan laki-laki asing. Dalam keadaan itu, Maryam memohon perlindungan kepada Allah dan meminta agar lelaki itu tidak mendekatinya. Namun, malaikat Jibril menjelaskan identitasnya dengan berkata, "Aku ini adalah utusan Tuhanmu,
untuk memberikan kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Kabar ini membuat Maryam tertegun, sekaligus bingung. Maryam lalu bertanya dengan penuh keheranan, bagaimana mungkin aku akan mempunyai seorang anak, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki, dan aku bukan seorang wanita pezina. Pertanyaan ini menunjukkan betapa Maryam memahami kodratnya sebagai wanita suci, dan tidak mungkin memiliki anak tanpa sebab yang jelas. Malaikat Jibril menjawab dengan tegas, demikianlah, Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku. Allah menjelaskan bahwa kelahiran ini adalah tanda kebesarannya dan rahmat bagi seluruh manusia. Jawaban ini menenangkan hati Maryam, meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa yang akan ia hadapi. Kabar ini bukan hanya kabar bahagia, tetapi juga ujian besar bagi Maryam. Ia tahu kehamilannya akan menimbulkan fitnah dan tuduhan dari kaumnya. Namun, ia menerima tugas berat ini dengan penuh keimanan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Maryam menyadari bahwa dirinya dipilih untuk menjadi bagian dari rencana ilahi yang agung. Peristiwa ini menunjukkan betapa besar keimanan dan keteguhan hati Maryam. Ia bukan hanya seorang ibu bagi seorang nabi besar, tetapi juga simbol kesucian dan ketulusan dalam Islam. Apa yang dialami Maryam menjadi pengingat bahwa semua yang dikehendaki Allah akan terjadi, meskipun di luar logika manusia. Pertanyaan yang ketiga, apa respons Maryam ketika diberitahu bahwa ia akan melahirkan seorang anak tanpa ayah? Ketika diberitahu bahwa ia akan melahirkan seorang anak tanpa ayah, Maryam sangat terkejut dan bingung. Ia adalah seorang wanita suci yang menjaga kesucian dirinya dengan sepenuh hati. Mendengar kabar ini dari malaikat Jibril, Maryam langsung bertanya dengan penuh keheranan, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, sedangkan aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki, dan aku bukan wanita yang berbuat dosa? Pertanyaan Maryam ini sangat manusiawi. Sebagai seorang wanita yang dikenal suci di kalangan kaumnya, kabar tentang kelahiran seorang anak tanpa ayah tentu tidak masuk akal baginya. Namun, malaikat Jibril dengan tegas menjawab bahwa hal ini adalah kehendak Allah. Demikianlah, Tuhanmu berfirman, itu mudah bagiku, kata malaikat itu. Jawaban ini menegaskan bahwa Allah Maha Kuasa, dan segala sesuatu yang Dia kehendaki pasti terjadi. Maryam yang awalnya diliputi kebingungan mulai menerima kenyataan ini. Ia menyadari bahwa tugas besar telah diberikan kepadanya. Allah tidak hanya menciptakan Nabi Isa sebagai mukjizat, tetapi juga menjadikan Maryam sebagai simbol kesucian dan keimanan yang teguh. Meskipun berat, Maryam memahami bahwa ia adalah bagian dari rencana ilahi yang luar biasa. Namun, Maryam tetap merasakan beratnya ujian ini. Ia tahu bahwa kabar kehamilannya akan menjadi bahan pergunjingan kaumnya. Ia takut dicap sebagai wanita yang tidak menjaga kehormatannya. Rasa khawatir ini bukan karena kurangnya keimanan, tetapi karena besarnya tekanan sosial yang harus ia hadapi. Meskipun begitu, Maryam memilih untuk berserah diri kepada Allah. Ia yakin bahwa Allah akan melindungi dirinya dan anaknya dari segala tuduhan. Keyakinan ini membuat Maryam tetap teguh meskipun hatinya diliputi kekhawatiran. Ia percaya bahwa semua yang dikehendaki Allah pasti mengandung hikmah yang besar. Respons Maryam ini mengajarkan kepada kita tentang ketulusan dan keikhlasan dalam menerima takdir Allah. Sebagai manusia biasa, Maryam juga merasakan keraguan dan kekhawatiran. Namun, ia mengatasinya dengan iman yang mendalam. Inilah yang menjadikannya salah satu wanita terpilih dan mulia dalam Islam. Pertanyaan yang keempat, apa mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Isa ketika masih bayi untuk membela ibunya? Saat Nabi Isa masih bayi, ia menunjukkan sebuah mukjizat yang luar biasa untuk membela ibunya, Maryam. Ketika Maryam kembali ke kaumnya setelah melahirkan Nabi Isa,
mereka langsung menuduhnya melakukan perbuatan yang sangat memalukan. Kaumnya tidak bisa menerima kenyataan bahwa Maryam yang suci dan terhormat tiba-tiba membawa seorang anak tanpa seorang ayah. Mereka mulai mencerca dan menuduhnya berbuat dosa besar. Namun, pada saat itu, dengan izin Allah, Nabi Isa yang masih bayi berbicara untuk pertama kalinya. Tanpa ragu, ia berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi." Pernyataan ini bukan hanya membela ibunya, tetapi juga menunjukkan bahwa sejak lahir, Nabi Isa sudah diberi mukjizat oleh Allah, yaitu kemampuan untuk berbicara dan menyatakan dirinya sebagai utusan Tuhan. Mukjizat ini sangat mengejutkan kaumnya. Bayangkan saja, seorang bayi yang baru lahir sudah bisa berbicara dengan jelas dan tegas. Dalam Islam, ini adalah bukti nyata bahwa Allah memberikan kemampuan luar biasa kepada Nabi Isa sejak saat ia dilahirkan. Ia adalah nabi yang diutus untuk membawa wahyu dan mengajarkan umat manusia tentang kebenaran. Dengan kemampuan berbicara ini, Nabi Isa tidak hanya membela ibunya, tetapi juga membuktikan bahwa dirinya adalah seorang nabi yang dipilih oleh Allah. Kaumnya yang tadinya meragukan Maryam, kini menjadi terdiam dan terkejut. Ini adalah salah satu mukjizat besar yang diberikan kepada Nabi Isa sebagai tanda kebesaran Allah yang tidak terbatas. Mukjizat ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya percaya kepada takdir dan kekuasaan Allah. Allah bisa melakukan apa saja, meskipun dalam kondisi yang sangat tidak terduga. Nabi Isa yang masih bayi mampu berbicara dengan jelas untuk membela ibunya, Maryam. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil baginya. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa segala bentuk kebohongan atau fitnah pada akhirnya akan terbuka dengan kebenaran. Nabi Isa, meskipun masih bayi, menunjukkan kebenaran melalui mukjizat yang diberikan Allah, membela ibunya, dan membuktikan bahwa Maryam adalah wanita yang terjaga kesuciannya. Ini adalah salah satu bukti betapa besar kasih sayang dan perlindungan Allah terhadap hambanya. Pertanyaan yang kelima, sebutkan beberapa mukjizat Nabi Isa yang diberikan oleh Allah selama masa kenabiannya. Nabi Isa diberi banyak mukjizat luar biasa oleh Allah selama masa kenabiannya. Salah satu mukjizat yang terkenal adalah kemampuan Nabi Isa untuk menciptakan burung dari tanah liat. Dengan izin Allah, Nabi Isa mengambil tanah liat, membentuknya menjadi burung, dan kemudian meniupnya, sehingga burung itu hidup dan terbang. Ini adalah bukti nyata bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas oleh hukum alam. Selain itu, Nabi Isa juga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang buta dan penderita kusta. Pada suatu waktu, beliau bertemu dengan seseorang yang buta sejak lahir dan seorang penderita kusta. Dengan izin Allah, Nabi Isa menyentuh mereka, dan dalam sekejap mata, mereka sembuh total. Mukjizat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa bukan hanya seorang nabi, tetapi juga pembawa rahmat yang mampu memberikan kesembuhan kepada umat manusia. Nabi Isa juga diberi kemampuan untuk menghidupkan orang mati. Salah satu peristiwa terkenal adalah ketika beliau menghidupkan seorang yang telah meninggal dunia. Dengan izin Allah, Nabi Isa memanggil orang yang telah mati tersebut, dan orang itu bangkit kembali hidup. Ini adalah salah satu mukjizat besar yang menunjukkan bahwa Nabi Isa memiliki kuasa yang luar biasa. Namun, semua itu atas kehendak Allah. Selain mukjizat penyembuhan dan penghidupan orang mati, Nabi Isa juga diberikan mukjizat lain berupa turunnya makanan dari langit. Dalam surah Al-Maidah, Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa berdoa kepadanya agar menurunkan makanan dari langit untuk umatnya. Allah pun mengabulkan doa tersebut sebagai tanda kebesarannya dan sebagai ujian bagi umat yang menerima mukjizat itu. Mukjizat Nabi Isa ini tidak hanya untuk membuktikan kebenaran risalahnya, tetapi juga untuk mengajarkan umat manusia tentang keimanan dan ketergantungan kepada Allah. Setiap mukjizat yang beliau tunjukkan selalu disertai dengan pesan moral yang mendalam.
bahwa segala sesuatu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Nabi Isa tidak menganggap dirinya memiliki kekuatan sendiri, tetapi selalu menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Selain itu, mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa juga menjadi bukti betapa besar kasih sayang Allah kepada umat manusia. Allah memberikan tanda-tanda kekuasaannya melalui Nabi Isa agar umat manusia dapat mengenalnya lebih dekat. Mukjizat-mukjizat ini tidak hanya menunjukkan kehebatan Nabi Isa, tetapi juga menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah yang mutlak. Pertanyaan yang keenam, apa tujuan utama Nabi Isa diutus kepada Bani Israel dan bagaimana tanggapan mereka terhadap dakwahnya? Tujuan utama Nabi Isa diutus kepada Bani Israel adalah untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Nabi Isa diutus untuk mengingatkan mereka agar tidak menyekutukan Allah dan meninggalkan penyimpangan dalam agama. Selain itu, beliau juga diutus untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya seperti Taurat dan membawa petunjuk baru, yaitu Injil. Nabi Isa mengajarkan tentang kasih sayang, keadilan, dan pentingnya berbuat baik kepada sesama. Ia menyeru umat Bani Israel untuk hidup sesuai dengan ajaran Allah yang benar dan menghindari dosa-dosa besar seperti penindasan, ketidakadilan, dan kekufuran. Dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah, Nabi Isa membuktikan bahwa beliau adalah utusan Tuhan yang membawa wahyu dan petunjuk hidup yang benar. Namun, meskipun Nabi Isa membawa pesan kebenaran, banyak dari Bani Israel yang menolak dakwahnya. Mereka bahkan merasa terancam dengan ajaran Nabi Isa karena dianggap bertentangan dengan tradisi dan otoritas agama yang telah mereka anut selama ini. Sebagian dari mereka menuduh Nabi Isa sebagai pembohong dan menghina risalah yang beliau bawa. Sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk mempertahankan pemahaman lama dan melawan dakwah Nabi Isa. Bahkan, ada kelompok yang berniat untuk membunuh Nabi Isa karena merasa ajarannya mengancam posisi mereka. Mereka menganggap Nabi Isa sebagai ancaman bagi kekuasaan mereka yang didasarkan pada hukum dan tradisi yang tidak sesuai dengan wahyu Allah. Namun, meskipun ada penolakan dan bahkan ancaman terhadap nyawanya, Nabi Isa tetap sabar dan terus menyampaikan wahyu Allah kepada umat Bani Israel. Beliau tetap mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, meskipun dakwahnya seringkali ditolak dan dihina. Nabi Isa tahu bahwa tugasnya adalah untuk menyampaikan wahyu, dan hanya Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Tanggapan sebagian besar Bani Israel yang menolak dakwah Nabi Isa menunjukkan betapa sulitnya menerima kebenaran, terutama ketika kebenaran itu datang dalam bentuk yang berbeda dari apa yang mereka harapkan. Namun, Nabi Isa tetap teguh dalam misinya, mengajarkan umat manusia bahwa yang terpenting adalah mengikuti petunjuk Allah, bukan mengejar dunia atau kekuasaan semata. Pertanyaan yang ketujuh, bagaimana pandangan Islam tentang penyaliban Nabi Isa dan apa yang sebenarnya terjadi menurut Al-Quran? Dalam pandangan Islam, penyaliban Nabi Isa adalah sesuatu yang tidak terjadi. Al-Quran dengan jelas menjelaskan bahwa Nabi Isa tidak disalib dan tidak pula dibunuh. Dalam surah An-Nisa ayat 157, Allah berfirman, "Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka." Artinya, apa yang terjadi di depan mata mereka adalah seorang yang mirip dengan Nabi Isa, tetapi bukan Nabi Isa sendiri. Menurut Al-Quran, meskipun ada usaha dari musuh-musuh Nabi Isa untuk menyalib dan membunuhnya, Allah melindunginya dengan cara yang luar biasa. Allah mengangkat Nabi Isa ke langit sehingga beliau selamat dari ancaman tersebut. Ini adalah bentuk perlindungan langsung dari Allah yang menunjukkan betapa besar kasih sayangnya kepada utusannya yang mulia ini. Maka ada berbagai riwayat tentang siapakah orang yang disalib itu. Sebagian riwayat mengatakan bahwa yang disalib adalah murid Nabi Isa yang paling mirip dengan beliau.
murid-murid beliau yang diriwayatkan berjumlah hanya 12 orang ini berebut untuk menjadi martir, mengaku sebagai Nabi Isa untuk melindungi guru mereka. Tapi dalam riwayat yang lain, yang disalib adalah seorang yang bernama Yudas Iskariot, seorang Yahudi yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mirip Nabi Isa. Dan ada sekian banyak versi lainnya. Tapi lepas dari mana yang benar, yang pasti yang disalib atau dibunuh itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Peristiwa ini menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti Nabi Isa kecuali dengan izin Allah. Dengan demikian, penyaliban yang dipercaya dalam tradisi Kristen tidak sesuai dengan pandangan Islam. Islam mengajarkan bahwa Nabi Isa tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah ke langit, dan dia akan kembali ke dunia pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan dan mengajarkan kebenaran. Al-Quran juga menyatakan bahwa orang yang disalib itu adalah seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa, sehingga orang-orang yang hadir saat itu keliru mengira bahwa yang disalib adalah Nabi Isa sendiri. Ini adalah salah satu mukjizat Allah yang membuktikan bahwa tidak ada yang bisa mengubah takdir Allah, dan bahwa kebesarannya tidak terbatas oleh apa yang dilihat oleh manusia. Pandangan Islam tentang penyaliban Nabi Isa juga menggarisbawahi perbedaan antara ajaran Islam dan Kristen. Dalam Islam, Nabi Isa dianggap sebagai seorang nabi dan hamba Allah yang sangat mulia, tetapi bukan Tuhan atau anak Tuhan. Islam mengajarkan bahwa Nabi Isa adalah seorang utusan yang membawa wahyu Allah, dan kehidupan serta kematiannya bukanlah bagian dari konsep penebusan dosa sebagaimana yang diyakini dalam tradisi Kristen. Dengan demikian, menurut Al-Quran, apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa Nabi Isa tidak dibunuh atau disalib, melainkan diangkat ke sisi Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah lah yang menentukan nasib setiap hambanya, dan tidak ada yang bisa menentang kehendaknya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan yang ke-8, apa yang dimaksud dengan Nabi Isa diangkat ke langit, dan mengapa hal itu dilakukan oleh Allah? Nabi Isa diangkat ke langit adalah sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi dengan izin Allah. Dalam pandangan Islam, setelah upaya penyaliban gagal dan Nabi Isa selamat dari ancaman, Allah mengangkatnya ke langit. Ini bukanlah suatu kematian, melainkan sebuah pengangkatan yang penuh hikmah. Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 158 menyatakan, tetapi Allah mengangkatnya kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa tidak mengalami kematian seperti yang diyakini oleh sebagian orang, melainkan diangkat langsung oleh Allah ke langit. Pengangkatan Nabi Isa ini memiliki tujuan yang sangat penting. Allah ingin melindungi Nabi Isa dari kejahatan dan kebohongan yang disebarkan oleh musuh-musuhnya. Mereka yang ingin membunuh dan menyalibnya tidak berhasil karena kehendak Allah. Nabi Isa diangkat untuk menjauhkan beliau dari segala bentuk fitnah dan bahaya. Dengan demikian, peristiwa ini juga menjadi bukti kebesaran dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Selain itu, pengangkatan Nabi Isa ke langit juga menjadi bagian dari rencana besar Allah. Dalam tradisi Islam, Nabi Isa tidak mati pada waktu itu, melainkan akan kembali ke dunia pada akhir zaman. Kedatangan kembali Nabi Isa ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memperbaiki pemahaman umat manusia tentang agama. Nabi Isa akan menghancurkan kebatilan, menyatukan umat, dan mengajarkan kebenaran kepada mereka. Pengangkatan ini menunjukkan bahwa Allah lah yang menentukan takdir setiap makhluknya. Allah melindungi Nabi Isa karena beliau adalah seorang nabi dan utusannya yang sangat mulia. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini selalu dalam pengaturan Allah. Bahkan kematian sekalipun adalah urusan Allah, dan hanya Dia yang mengetahui apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Mengapa Allah mengangkat Nabi Isa? Salah satunya adalah karena Nabi Isa memiliki misi besar yang belum selesai. Pengangkatan Nabi Isa ke langit adalah bentuk perlindungan dan penghormatan dari Allah kepada utusannya. Allah ingin agar Nabi Isa kembali ke dunia pada waktu yang tepat untuk melanjutkan misinya.
Hal ini juga menunjukkan bahwa kehidupan dunia ini bukanlah akhir dari segalanya, dan bahwa ada kehidupan setelahnya yang lebih kekal. Pada akhirnya, pengangkatan Nabi Isa mengingatkan kita akan kebesaran Allah yang Maha Mengetahui. Allah memiliki rencana yang sempurna untuk setiap makhluknya, dan peristiwa ini adalah salah satu bukti nyata bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendaknya. Nabi Isa akan kembali sebagai salah satu pemimpin yang membawa kedamaian dan keadilan, mengingatkan umat manusia akan jalan yang benar, yaitu jalan yang diatur oleh Allah. Pertanyaan yang kesembilan, apa peran Nabi Isa dalam tradisi Islam ketika ia kembali menjelang hari kiamat? Nabi Isa memiliki peran yang sangat penting dalam tradisi Islam ketika ia kembali menjelang hari kiamat. Menurut ajaran Islam, Nabi Isa tidak hanya akan kembali sebagai seorang nabi, tetapi juga sebagai pemimpin yang akan menegakkan keadilan di muka bumi. Kehadirannya di akhir zaman adalah bagian dari rencana Allah untuk mengalahkan kebatilan dan memastikan bahwa kebenaran akan menang. Nabi Isa akan membimbing umat manusia kembali kepada ajaran tauhid dan menghapus segala bentuk penyimpangan yang ada. Salah satu peran utama Nabi Isa saat kembali adalah untuk menghancurkan Dajjal, sosok pemimpin jahat yang akan muncul menjelang kiamat. Dajjal akan menyesatkan banyak orang dengan tipu daya dan kekuasaannya. Nabi Isa dengan izin Allah akan memerangi Dajjal dan menghentikan kebohongannya. Peristiwa ini akan menjadi salah satu tanda besar hari kiamat, di mana kebenaran akan mengalahkan kebatilan secara mutlak. Selain menghancurkan Dajjal, Nabi Isa juga akan memperbaiki pemahaman umat manusia tentang agama. Beliau akan mengajarkan umat manusia untuk tidak menyembahnya sebagai Tuhan, yang merupakan kesalahan besar yang terjadi pada sebagian umat Kristen. Nabi Isa akan mengingatkan mereka bahwa beliau adalah hamba Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu dan bukan Tuhan atau anak Tuhan. Ajaran Nabi Isa yang benar akan membawa umat manusia kembali kepada agama yang murni. Di akhir zaman, Nabi Isa juga akan memimpin umat manusia untuk hidup dalam kedamaian dan keadilan. Setelah mengalahkan Dajjal, beliau akan memerintah dengan adil, dan semua orang akan hidup dalam kedamaian tanpa peperangan atau permusuhan. Seluruh umat manusia akan bersatu dalam agama yang benar, mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa. Kehidupannya akan menjadi contoh bagi umat manusia dalam menjalani hidup sesuai dengan petunjuk Allah. Selama masa kepemimpinan Nabi Isa, beliau juga akan menegakkan hukum Islam secara adil. Beliau akan memastikan bahwa umat manusia hidup dengan saling menghormati, mencintai sesama, dan berbuat baik kepada orang lain. Tidak ada lagi ketidakadilan atau penindasan di bawah kepemimpinannya. Semua umat akan hidup dalam kedamaian karena Nabi Isa akan membawa kedamaian yang sejati ke seluruh dunia. Peran Nabi Isa yang sangat besar ini menunjukkan betapa pentingnya kedatangannya di akhir zaman. Kehadirannya akan mengakhiri segala bentuk kebatilan dan kesesatan, serta membawa umat manusia kembali kepada jalan yang benar. Nabi Isa akan menjadi pemimpin yang membimbing umat manusia menuju kebenaran, kedamaian, dan keadilan yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya, dalam Islam, kedatangan Nabi Isa kembali menjelang hari kiamat adalah salah satu tanda terbesar bahwa akhir zaman semakin dekat. Pertanyaan yang ke-10, apa pesan utama yang ingin disampaikan melalui kisah Nabi Isa dalam tradisi Islam? Pesan utama yang ingin disampaikan melalui kisah Nabi Isa dalam tradisi Islam adalah pentingnya tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah lah yang pantas disembah. Nabi Isa, meskipun memiliki mukjizat yang luar biasa, selalu menegaskan bahwa beliau adalah hamba Allah dan bukan Tuhan. Ajaran Nabi Isa mengajak umat manusia untuk menyembah Allah semata, mengikuti petunjuknya, dan menjauhi segala bentuk penyekutuan. Selain itu, kisah Nabi Isa juga mengajarkan tentang kesabaran
dan keteguhan dalam menghadapi ujian. Nabi Isa diuji dengan berbagai cobaan, mulai dari penolakan umatnya hingga ancaman untuk dibunuh. Namun, beliau tetap sabar dan teguh dalam menyampaikan wahyu Allah. Pesan ini sangat relevan bagi umat Islam, bahwa dalam menghadapi tantangan hidup, kita harus tetap sabar dan tidak menyerah. Kisah Nabi Isa juga menegaskan betapa pentingnya sikap kasih sayang, kebaikan, dan pengorbanan. Beliau dikenal sebagai seorang nabi yang penuh belas kasih kepada sesama, terutama kepada mereka yang lemah dan tertindas. Nabi Isa mengajarkan pentingnya membantu orang lain tanpa pamrih, serta berbuat baik kepada semua makhluk Allah. Ini adalah contoh nyata bagi umat Islam untuk selalu berbuat baik dan menyayangi sesama. Selain itu, melalui kisah Nabi Isa, Islam mengajarkan kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh godaan duniawi dan kekuasaan. Meskipun Nabi Isa memiliki mukjizat yang luar biasa, beliau tidak menggunakan itu untuk tujuan pribadi atau mencari keuntungan dunia. Beliau selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah dan tidak pernah mencari perhatian atau kekuasaan. Ini adalah pelajaran penting tentang kerendahan hati dan keikhlasan. Kisah Nabi Isa juga mengingatkan kita tentang pentingnya tetap berpegang pada kebenaran, meskipun banyak yang menentangnya. Meskipun banyak yang menolak dakwahnya, Nabi Isa tetap menyampaikan pesan Allah dengan penuh kejujuran dan ketulusan. Ini mengajarkan kita untuk selalu teguh dalam memegang prinsip dan tidak mudah tergoyahkan oleh tekanan dari orang lain, apalagi jika itu bertentangan dengan kebenaran. Akhirnya, kisah Nabi Isa dalam Islam mengingatkan kita bahwa setiap peristiwa dalam hidup ini adalah bagian dari takdir Allah. Kehidupan Nabi Isa, pengangkatannya ke langit, dan peran beliau yang akan kembali di akhir zaman, semua itu menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa dan mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Kita sebagai umat manusia diajarkan untuk selalu percaya pada takdir Allah dan menjalani hidup dengan penuh iman dan tawakal kepadanya.